Ya, Shalom Pak Ferdison. Belum. Sesuai dengan tugas yang sudah diberikan per kelompok. Nah, kali ini saya dan Bapak Pendeta Ferdison Mapaloto mendapatkan tugas kelompok, yaitu doktrin dan pengalaman. Nah, bagaimana pengalaman dan doktrin ini dapat dibahas dalam diskusi kelompok uh, kali ini bersama saya dan Pak Pendeta Ferdison. Oke, Pak Ferdison, kita mungkin langsung saja dengan durasi dan waktu yang sudah ditetapkan oleh Pak Pendeta John Virgil. Kita membahas tentang pengalaman dan doktrin. Menurut Pak Ferdison, menyikapi tentang pengalaman dan doktrin dalam pelayanan yang Bapak Ferdison jalankan selama ini, apakah menurut Pak Ferdison bahwa pengalaman dan doktrin itu bisa berjalan bersama? Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, apakah pengalaman itu bisa dijadikan doktrin dalam sebuah pelayanan? Mungkin ini yang kita diskusikan dulu pertama, Pak, terkait dengan tugas kita. Silakan Pak Ferdison. Ya, terima kasih. Bicara tentang doktrin dan berbicara tentang pengalaman. Saya sedikit juga menyinggung hidup saya awal, bahwa pertama saya memulai pelayanan itu saya sama mungkin dengan teman-teman yang lain yang memiliki prinsip bahwa dalam pelayanan ini hanya doktrin yang paling penting. Tetapi pada satu masa, pada tahun 1996, ketika saya dijamah Roh Kudus, saya mengalami baptisan Roh Kudus di kota Jakarta, mulailah saya mengalami sebuah perubahan kehidupan. Perubahan itu, saat itu saya bisa menangis, yang dulunya saya tidak bisa menangis selama 3 hari. Saya berpikir ini pengalaman yang pernah saya rasakan yang paling mengasihkan dalam hidup saya. Karena selama ini saya melayani berdasarkan doktrin. Tetapi ternyata pada akhirnya saya bertumbuh di dalam sebuah iman dan juga sekaligus dalam pelayanan, karena saya mengalami jamahan Roh Tuhan. Itu yang mengubahkan pelayanan saya. Tetapi ketika saya mengalami hal-hal yang supranatural dari Allah Roh Kudus ini, kemudian saya mulai terpikir, jangan-jangan saya menjadi sesat saat itu. Ketika saya berpikir demikian, mulai saya menggali Alkitab, menggali pengajaran-pengajaran yang baru. Pada akhirnya saya memiliki kesimpulan atau mengambil keputusan bahwa ternyata saya bertumbuh itu dari awalnya dari sebuah pengalaman rohani. Lalu kemudian kita periksa ayat-ayat Alkitab, periksa pengajaran-pengajaran baru, ternyata ini tidak menyesatkan kehidupan saya. Maka dengan demikian saya menyimpulkan bahwa ternyata pengalaman ini membuat saya itu kembali melihat daripada doktrin itu. Karena banyak pada saat-saat itu saya dipengaruhi dengan sebagian kelompok orang Kristen yang mengatakan bahwa tidak ada hubungan antara pengalaman dengan doktrin. Tetapi ternyata setelah saya membaca banyak Alkitab, saya bisa berkata bahwa ternyata hamba-hamba Tuhan yang lalu, tokoh-tokoh Alkitab itu bukan dimulai dengan doktrin, tetapi dimulai dengan sebuah pengalaman, lalu kemudian itu pengalaman itu menjadi doktrin. Secara khusus saya sampaikan seperti Musa, Abraham, dan juga hamba-hamba Tuhan lainnya mengalami pengalaman lebih awal, baru kemudian pada akhirnya perjalanan gereja itu terbentuklah sebuah doktrin atau pengajaran-pengajaran
yang mungkin ditetapkan disepakati oleh suatu gereja. Jadi barangkali menurut saya doktrin dan juga pengalaman itu memang saling punya kaitan, Ya, punya hubungan sangat-sangat erat. ya, Karena kalau pengalaman menurut saya terlalu juga dibesar-besarkan, nanti akhirnya kita menjadi ekstrim. Tetapi juga sebuah juga doktrin yang terlalu kita keras, akhirnya kita tidak pernah bertumbuh. ya, Karena Tuhan membuat hidup kita ini kan bertumbuh. Tentu betul. pertumbuhan itu melalui sebuah perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kira-kira itu dulu, Pak. Baik, terima kasih Pak Ferdison atas penjelasan tentang pengalaman dan doktrin. Mungkin saya bacakan kembali Iya. apa yang menjadi materi pembelajaran kita yang disinggung secara rangkuman oleh Pak dosen, Pak Dr. John Virgil. Pengalaman dan doktrin. Kadang-kadang orang Kristen mencampur adukan doktrin dan pengalaman. Misalnya, seseorang menjadi beriman dengan mengalami kebaikan Yesus. Kemudian, misalkan orang yang sama mulai mengajarkan bahwa inti dari pertobatan adalah pengalaman, mengalami kebaikan Yesus. Secara alkitabiah benar dan menakjubkan bahwa Yesus baik hati. Tetapi tidaklah membantu 100% alkitabiah untuk menjadikan pengalaman seorang akan kebenaran ini sebagai pusat definisi doktrinal. Kita perlu yakin untuk tidak membiarkan pengalaman kita dalam iman Kristen memimpin dalam mendefinisikan kebenaran Alkitabiah. Pengalaman seseorang bersifat subjektif, tetapi firman Tuhan itu objektif dan mendasar. Jadi perlu berhati-hati ketika mendefinisikan kebenaran Alkitabiah. Ya, saya sependapat dengan Pak Ferdison tadi, memang bahwa pengalaman setiap orang Kristen itu yang sampai detik ini yang sudah bertobat bahkan sampai menjadi hamba Tuhan tidak terlepas dari sebuah pengalaman. Apakah itu pengalaman pribadi dia sakit disembuhkan Tuhan, atau Iya. cara Tuhan menangkap dan memanggil seseorang itu seperti Rasul Paulus yang kita tahu bersama bahwa pengalaman hidupnya adalah seorang yang menganiaya orang-orang Kristen pada masa itu. Kemudian cara Tuhan memanggilnya melalui pengalaman, bukan melalui Paulus mempelajari doktrin, Iya. tetapi justru dia berjumpa secara pribadi. Nah, ini yang dikatakan pengalaman. Nah, namun lebih menariknya, Paulus tidak menjadikan sebuah doktrin pengalaman pribadi ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus ketika dia dipanggil. Namun doktrin yang Paulus sampaikan bahwa itu mengacu daripada sebuah kebenaran yang Paulus pelajari selama dia melayani. Dan ketika kita kaitkan dengan akhir-akhir ini, saya tidak bisa mengatakan bahwa ada gereja, tapi kemungkinan ada beberapa pribadi atau oknum ya yang memiliki dasar bahwa pengalaman bisa dijadikan suatu doktrin. Akhirnya dibawa di tata ibadah gereja, kemudian dibawa dalam suatu pengajaran, ya Iya. seolah-olah itu sebuah kebenaran. Dan saya secara pribadi tidak sepakat bahwa ketika pengalaman pribadi ini dijadikan sebuah kebenaran atau dijadikan sebuah ajaran atau doktrin. Kalaupun dia menyampaikan itu dalam khotbah, hanya sebuah kesaksian. Saya sependapat seperti Paulus bersaksi. Dia menceritakan bahwa ketika dipanggil Tuhan seperti ini. Banyak pendeta-pendeta juga bersaksi ketika saya dipanggil Tuhan seperti ini. Tetapi ingat, cara panggilan Tuhan pun juga tidak sama dan tentunya berbeda. Nah, kira-kira seperti ini kalau menurut saya Pak Ferdison, bagaimana menurut Bapak kira-kira?
Apakah Iya. sependapat dengan saya bahwa pengalaman itu tidak bisa dijadikan doktrin? Contoh, saya pernah bermimpi 3 kali tentang kedatangan Tuhan. Nah, ini kan saya tidak pernah ajarkan bahwa walaupun memang di kitab Wahyu Tuhan tetap datang, ya melalui kedatangannya orang-orang percaya akan diangkat. Nah, ini masuk dalam mimpi. Ya seperti kalau diceritakan kan ini tidak bertentangan karena memang Alkitab juga mengatakan demikian. Tetapi kan ini pengalaman melalui mimpi saya. Dan ada seorang mahasiswa mengingatkan saya, ini yang harus kita belajar untuk membenahi diri melalui mimpi itu. Hanya ini yang saya tangkap bahwa ternyata kita harus lebih sungguh-sungguh lagi dan lebih setia kepada Tuhan. Ya, silakan Pak Ferdison. Iya, saya kira kita sepakat dengan itu, Pak. Siap. Jadi sebuah pengalaman tidak bisa dijadikan doktrin, Betul, Pak. karena pengalaman itu kan bersifat pribadi hubungan kita dengan Tuhan. Sementara Setuju. doktrin itu sebuah pendapat dari para pakar, para teologi, Ya, dan akhirnya menjadi satu ukuran bagi ya, satu gereja itu untuk mengajar, menyampaikan kebenaran. ya, Jadi saya juga, Pak, saya katakan saya melayani desa, tapi ada banyak pengalaman-pengalaman yang juga sama, mungkin sama seperti Pak Pendeta, ada juga tantangan seperti melayani. Saya tertarik Pak Pendeta itu apa yang lalu menyampaikan bahwa ada roh-roh jahat itu yang apa mengaku dia seorang pendeta. Saya mengalami banyak pelayan ketika saya mengalami baptisan roh ya, seperti itu. Ada tantangan pelayan, mereka juga mengaku bahwa mereka adalah seorang rohani, tapi nyatanya mereka adalah roh jahat. Ya. ya, Jadi saya sepakat sekali Pak dengan pendapat Bapak, dan juga saya berterima kasih karena kita sudah belajar bersama-sama dengan terima materi kasih. ini. Terima kasih. Ya mungkin karena waktu kita terbatas Pak Ferdison. Iya, Ya, karena saya lihat 10 menit sampai 20 menit dan tadi ini karena saya settingnya tidak lama waktunya. Jadi kita uh, sepakat Pak ya bahwa sepakat Pak. pengalaman tidak bisa dijadikan sebuah doktrin dalam sebuah gereja. Sekalipun kita punya pengalaman yang Tuhan bisa juga pakai ingatkan kita, namun itu hanya sebatas pengalaman yang tidak bisa dijadikan dasar. Mungkin itu bisa saja kita saksikan sebuah kesaksian hidup yang untuk memberkati orang lain. Tetapi itu juga bukan suatu kebenaran yang mutlak, namun hanya sebuah kesaksian, hanya sebuah pengalaman hidup. Seperti Pak Perdison punya pengalaman dipenuhi Roh Kudus, awal-awal pertobatan, dan sampai saat ini Pak Perdison pasti punya pengalaman dalam pelayanan. Pak Perdison ya saya bilang adalah senior saya dalam pelayanan sebagai orang tua yang masih tetap setia melayani di pedalaman. Ya ini artinya kan pengalaman yang bisa saya teladani dari orang tua, dari senior, hamba Tuhan yang tetap memberikan semangat kepada kami yang masih muda untuk melayani Tuhan. Nah, mungkin pembahasan kita cukup sampai di sini Pak Ferdison. Atau ada yang ingin Bapak sampaikan silakan. Oke, Silakan, silakan Pak. cukup ya karena waktu itu. Nanti percakapan selanjutnya Pak di tempat yang lain lagi ya. Tempat yang lain.